Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'amin katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah. Bersama rasa syukur tentunya kita sekarang sudah berada di bulan Rabi' ya. Rabi'nya sebetulnya bulan ketiga. Kalau inda lisanil Arab, menurut tutur kata bahasa Arab atau syuhurul Arabiyah, bulan-bulan Arab Islam, Muharram, Safar, yang kedua itu Safar. Kalau yang ketiga itu langsung ke Rabi ya. Langsung ke bulan keempat, tapi empat pertama, makanya dinamakan Rabiul Awal. Kalau di bulan yang lalu kita sudah kupas tuntas tentang Islam satu-satunya penyebab ataupun yang memfaktori manusia hidup bahagia, dan tanpa ilmu dan iman, tanpa Islam mustahil manusia bahagia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, manusia tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan sakinah, sakinatan nafsi, itu adalah pada hakikatnya milik Allah. Maka orang-orang yang hanya orang-orang yang dekat kepada Allah lah, mereka yang akan mampu mengarungi hidup ini penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan. Ternyata itu semua kuncinya adalah pada ajaran tauhidiyah. Tolong, kata Allah, jangan duakan aku. Itu artinya kalimat yang benar-benar menjadi pesan pertama dalam Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi. Supaya apa? Supaya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali engkau menduakanku dan sembahlah aku. Timbul sebuah pertanyaan yang akademis. Why? Kenapa ya Allah kami mesti menyembah Engkau? Memang kalau kami menyembah Engkau, Engkau beruntung ya Allah. Memang kalau kami tidak menyembah Engkau, Engkau marah dan merasa rugi ya Allah. Tentu tidak begitu. Karena ternyata manusia hanya boleh dijajah oleh Allah saja. Oh, ini tauhid. Emang manusia bisa dijajah oleh apa? Banyak. Bisa dijajah oleh makhluk lain
seperti istrinya, Tuhan. Jangan jauh-jauh contohnya yang menjajah tuh ya. Istri kita saja bisa menjajah. Waduh. Sehingga timbullah para kaum laki-laki yang dayus, kata Nabi. Apa dayus itu? Yang kata Nabi, jangankan mencium baunya surga, jangankan masuk surga, mencium baunya surga gak bakal pernah. Siapa? Mereka yang dijajah hidupnya oleh istri-istrinya. Ternyata anak pun bisa menjajah. Semuanya anak, banting tulang, berangkat gelap, datang gelap. Untuk siapa? Anak. Allahnya mana? Padahal kemarin sudah dijelaskan, semua yang ada pada kita, baik sarana dan fasilitas yang memfaktori hidup kita, itu semuanya adalah alat supaya kita bisa begini. Ya Allah, jadikanlah istriku sebagai jalan aku menuju surga. Ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai sarana dan jalan untuk beramal soleh, supaya aku bisa masuk surga. Ya Allah, jadikan seluruh hartaku ini sebagai jembatan dan alat untuk agar aku mendapatkan kebahagiaan di akhirat utamanya. Kalau sudah mindset orang-orang beriman seperti ini, insya Allah. Makanya dalam kalimat tauhid itu, salah satu hadis Rasulullah SAW yang sahih, kullu amrin dhi balin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Atau man amila amalan la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang beraktivitas, apapun aktivitasnya, yang dimulai dari bangun sampai tidur kembali yang dia lakukan, tidak saja mengatasnamakan Allah, aqta. Aqta itu dari kata qata'a yaqta'u, qat'un, terputus. Mungkin lebih tegas bahasanya, aku tidak punya urusan denganmu yang berbuat tidak atas namaku, kata Allah. Allah tuh marah seperti itu tuh karena memang sayang sama kita. Secara realitasnya, orang yang berbuat tidak atas nama Allah pasti kecewanya. Orang yang berbuat tidak atas nama Allah pasti menderitanya. Hebatnya ajaran Islam. Gak jauh-jauh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 5 kata. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Duh, indah Bapak Ibu sekalian. Indah hidup ini kalau semuanya diawali, dimotivasi karena Allah saja. Luar biasa.
Sampai nanti kita akan terlepas dari bentuk penjajahan makhluk, bentuk penjajahan setan, bentuk penjajahan nafsu sendiri, bentuk penjajahan keinginan yang berkepanjangan. Bahaya. Bahaya. Makanya kemarin boleh saya ulang ya, karena kalau diulang saja lupa, apalagi enggak diulang. Makna kemerdekaan itu 3. Yang pertama al-hurriyah, yang kedua al-istiqlaliyah, dan yang ketiga al-itlaqiyah. Al-hurriyah itu apa? Pada dasarnya siapapun manusia yang terlahir itu pada dasarnya punya hak kemerdekaan yang penuh. Untuk apa? Untuk melakukan apapun yang dia inginkan selama tidak mengganggu keinginan orang. Untuk melakukan kebebasan selama tidak mengganggu kebebasan orang. Kita semua masing-masing di mata Allah adalah makhluk yang merdeka untuk menentukan, Allah, mana jalanku menuju surgaku, yang tidak boleh ada siapapun yang menghalanginya. Allah, mana jalan untuk menghindari nerakaku, dan tidak boleh ada satu kekuatan di kolong langit ini yang memaksa aku untuk masuk neraka. Enggak. Itu makna al-hurriyah sampai ke situ. Pada dasarnya ya, kita semua berhak bebas untuk melakukan apapun. Pada dasarnya masing-masing individu kita berhak untuk merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, dan merasakan ketentraman tanpa ada kekuatan apapun yang harus mengintimidasinya, yang harus menghalanginya. Itu makna al-hurriyah kan sampai ke sana. Dan ternyata tidak bisa, tidak lengkap kalau tidak diatur. Kebahagiaan yang dari kebebasan tadi tidak akan pernah didapatkan kalau tidak mendapatkan kemerdekaan yang kedua, yaitu al-istiqlaliyah. Saya kemarin bilang benar ya, para ulama kita dulu, orang tua kita dulu membuat prasasti yang monumental di Jakarta. Masjidnya saja bernama Al-Istiqlal. Itu artinya apa? Barangkali ada yang tahu akar kata istiqlal dari apa coba? Dari kata qalil. Qalla yakillu, istaqalla yastaqillu, al-istiqlal. Dari kata qalil. Apa artinya qalil? Sedikit. Apa artinya sedikit? Spesifikasi, spesialisasi. Kalau tadinya teritorialnya tidak ada batasannya, jadi dibatasi. Kalau tadinya peraturannya bebas, sebebas apa, yang pada akhirnya dibikin aturan syar'i, kan gitu. Itu namanya proses spesifikasi. Ayo yang tidak pantas untuk berada di negara kita buang, alias penjajah. Ayo yang pantas untuk menjadi penghuni negara kita walaupun dari luar masuk, silakan. Itu namanya proses istiqlaliyah dari kata qalil. Sehingga terbentuklah sebuah kekuatan institusi negara. Tuh, Islam juga bicara negara, Pak. Ya.
Bahkan yang pertama kali bicara tentang negara, tentang institusi, tentang lembaga, tentang ukhuwah itu Islam. Karena kita semua sebagai makhluk, sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi harus berada pada sebuah kekuatan institusi. Makanya syahadat pun sebagai bentuk tauhid itu syahadat ada dua kan. Tidak cukup hanya dengan syahadat tauhid saja. Asyhadu an la ilaha illallah, gak cukup. Sepotong imannya. Cukup gitu ngurus diri kita dengan Allah saja gitu? Gak bisa. Makanya dikatakan asyhadu alla ilaha illallah adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah adalah syahadat tauhid yang bersifat vertikalis ke atas. Ternyata ini enggak cukup. Harus ada apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai bentuk syahadat Rasul, yaitu syahadat yang horizontalis gitu, horizontal. Emang kita cukup hanya sholat? Jangan-jangan sholat kita tidak pernah naik walaupun sejengkal kepada Allah. Jika kita apa? Jika kita membiarkan tetangga kita dalam keadaan lapar sementara kita kekenyangan. Duh, hebat banget ajaran Islam, lengkap. Makanya orang-orang orientalis, makanya orang-orang barat itu berhasil memisahkan antara agama dengan kehidupan. Maknanya berhasil memisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Dalam surat An-Nisa 150 An-Nisa pego. Kalau orang sini biar kenal aja, biar terngiang. An-Nisa berapa? Pego lagunya. 150 151. Walladzina kafaru yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Tuh. Orang kafir itu berhasil dan berkeinginan kuat dan bekerja kuat, berusaha semaksimal agar orang Islam terpisah antara Allah dengan Rasulnya. Apa maksudnya berpisah antara Allah dan Rasulnya? Cukup Allah saja, gak usah ngurus kehidupan. Kehidupan mah gue yang ngatur, ekonomi kami yang ngatur. Kamu mau cukup nyembah aja. Makanya simbolisnya adalah ini ya, orang-orang kolonialis ini berhasil nih menciptakan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang hidupnya terpisah antara masjid dan balai desa. Apa yang memisahkannya? Pohon apa? Beringin. Tahu aja pohon beringin. Ini balai desa, ini masjid, ini pohon beringin. Di pemisahnya itu pohon beringin. Tahu nggak pohon beringin? Ya tahu lah. Sehingga timbul suara orientalis, ya, suara sekuleris, suara liberalis. Apa mereka mengatakan? Kalau di masjid jangan bicara dunia. Ngerti kan? Kalau sekali-kali ada di balai desa, di sini jangan khutbah ya. Masa ada kiai, ada santri bilang negara ini tidak boleh bawa-bawa agama katanya. Wah, udah cilaka tuh, udah kiainya otak udang. Masa negara jangan bawa agama? Berhasil kan mereka.
Waduh. Yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka sangat berkeinginan kuat untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Pak, kalau pengen misahin gado-gado tuh, pengen dipisahin lontong sama bumbunya gitu. Kira-kira tahu nggak orang yang mau misahin lontong sama bumbunya itu kira-kira kenal nggak lontong? Tahu nggak lontong? Pasti tahu. Tahu nggak bumbunya? Ya pasti tahu. Kalau nggak tahu nggak bakal bisa misahin mana lontong mana bumbu. Kalau orang kafir mau berkeinginan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, berarti kan orang kafir itu tahu Allah tuh. Orang Yahudi itu kenal dengan Allah, kenal dengan status Rasulullah Muhammad SAW. Mereka lebih tahu dari orang Islam bahkan. Apalagi Van der Plas, Snokburgonya itu belajarnya aja di Mekah 7 tahun belajar Quran. Ente berapa tahun belajar Quran? Tapi berniat apa? Menjadi Islam kacauan di Indonesia. Karena dia sifatnya penjajah yang pada akhirnya mempelajari Quran hanya untuk membuat kekacauan. Supaya apa? Supaya mampu mencelakai orang Islam. Apa celakanya? Terpisahnya antara agama dengan kehidupan. Itu sampai ke situ, Pak. Yang namanya upaya orang kafir. Berarti kalau kita sudah kenal orang kafir itu benar-benar setan itu real, terlihat. Bukan setan itu yang ada di pohon sawo, bukan. Yang ada di pohon sawo apaan? Tuh setannya gede-gede di mana? Di pohon tangkil. Nah, setan betah di pohon tangkil ngapain? Tuh lihat setan bagaimana berupaya untuk menjadikan orang-orang muslim ini sesat dan menderita. Belum puas mereka. Kalau belum melihat orang Islam itu sesat dan menderita, udah dari sononya nggak usah aneh. Bagaimana kekejaman orang kafir, kekejaman Fir'aun, kekejaman Namrud kan. Udah dari sono. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap kami jadikan nabi, kami jadikan juga musuhnya. Terus ente mau nanya gitu, berarti mereka yang jadi musuh nabi itu Allah yang berkeinginan gitu? Ya enggak juga, itu kan bahasa Allah dalam Quran. Bahasa Allah dalam Quran itu semuanya dalam kendaliku. Orang-orang kafir itu kata Allah dalam Quran, kalau aku mau nih, aku jadikan mereka orang yang paling beriman tuh bisa. Kok ada bahasa begitu ya di Quran ya, hebatnya Quran. Bahkan kalau aku mau seluruh penghuni bumi ini semuanya beriman, semuanya baik, aku mau, aku bisa, kata Allah. Tapi kalau artinya walau syi'na itu artinya jikalau aku mau, berarti memang nggak mau begitu. Aku beri kebebasan, aku beri kebebasan artinya.
Sampai segitunya yang namanya kebahagiaan, kemerdekaan versi al-istiqlaliyah. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup liar, tidak bisa hidup bebas seenaknya, tapi berada pada sebuah kekuatan institusi, yaitu negara. Makanya nangislah mulai sekarang kalau ingin selamat anak kita, kalau ingin selamat cucu kita, kalau ingin selamat generasi-generasi kita. Nangislah dari sekarang. Apa? Jeritkan kepada Allah, Allah beri kami pemimpin yang punya hati. Allah beri kami pemimpin yang di dalam dadanya ada Engkau ya Allah. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya minimalnya doakan. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kan setidaknya doa. Ya elah, doa doang kagak ngaruh gitu kan. Kalau tidak ada tindakan, jangan salah. Burung kecil yang mondar-mandir di atas kobaran api yang siap membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata memang burung yang berkeinginan untuk mematikan api tersebut dengan air liurnya. Apa makanya kata Al-Kisah, cicak menghina, burung kecil, gak bakal mati itu kobaran api hanya dengan engkau menjatuhkan air liurmu. Diketawain sama cicak. Apa kata burung kecil? Hei cicak, goblok. Memang aku tidak akan pernah mampu mematikan kobaran api yang siap membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi setidaknya lu tahu ya kemana aku berpihak. Iya kan? Bahasanya kan gitu. Ya minimalnya orang Islam tuh tahu gitu. Orang minimalnya punya keberpihakan gitu. Itu akan menjadi pertimbangan Allah nanti. Karena Allah maha segalanya. Maha segalanya bagi Allah ya. Asalkan memang orang Islam punya keinginan dulu untuk berada pada sebuah kekuatan. Nah, jadi kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan yang didapatkan dari perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh para pimpinan, para negarawan, itulah yang namanya al-istiqlaliyah. Dan yang terakhir adalah, masih ingat? Bukan lupa kan? Hanya bosan diulang mulu. Bosan tuh harus tahu. Makanya saya pengen Bapak Ibu bosan materi saya. Pengen banget saya bahwa Bapak Ibu bosan dengan materi saya. Artinya apa kalau bosan? Udah ada di sini, bro. Yang ketiga apa? Al-itlaqiyah. Jadi yang pertama al-hurriyah, dan yang kedua al-istiqlaliyah, dan yang ketiga adalah al-hurriyah. Al-hurriyah, al-istiqlaliyah, dan yang ketiga adalah al-itlaqiyah. Itlaq itu dari kata tolak. Dari kata tolak. Al-itlaq itu artinya apa? Lepaskan. Makanya kalau istri ditolak artinya lepas. Kalau udah lepas, Pak, kalau udah lepas kenapa? Ini disamper orang. Bapak jangan marah. Ini masih marah. Samper orang, Pak. Lepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Seluruh yang menjadi lapisan hati lepaskan. Hebat. Apa sih lapisan hati? Mungkin masih ada kesombongan, masih mungkin ada
ujub, riya, takabur. Duh, ngeri kalau lihat hadis Nabi. Kesombongan itu nggak usah segede kepal, nggak usah segede apa. Mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah, kata Nabi. Kesombongan itu walaupun hanya sebesar biji bayam. Pak, emang tahu biji bayam? Emang tahu biji sawi? Kalau nggak tahu, main ke tempat yang nanam kangkung. Biji bayam segede apa, biji sawi kecil-kecil Pak, hitam kecil. La yadkhulul jannah. Lepaskan. Bapak istrinya lepaskan. Loh, istrinya kok selalu dilepaskan? Iya, lepaskan. Anak kita bagaimana? Lepaskan. Lepaskan dalam arti apa? Lepaskan dalam arti titipkan kepada Allah. Harta kita semua lepaskan. Supaya apa? Supaya bahagia. Supaya nanti di sakratul maut kita tidak ingat istri. Supaya di sakratul maut kita tidak ingat anak. Supaya di sakratul maut kita tidak ingat harta, tapi yang ingat hanyalah Allah saja. Sehingga keluar dari lisan kita la ilaha illallah. Yang kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surganya. Makanya ini sangat menentukan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau boleh pengulangan, ajaran tauhid yaitu ajaran yang menghantarkan umat Islam menuju kepada kebahagiaan yang hakiki karena yang tiga tadi. Sementara kalau kita merujuk atau merilis bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, itu adalah pelajarannya adalah pelajaran tauhid, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Berarti syahadat rasul gitu. Syahadat rasul. Karena sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara vertikal dan horizontal. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara menyembah Allah dengan merealisasikan Islam. Siapa yang merealisasikan Islam? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kepada setiap orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat di hadapan beliau, Nabi bilang apa? Damuka haram, darahmu haram. Artinya apa? Siapapun yang mengganggumu, siapapun yang mengancammu, siapapun yang melukaimu, aku tanggung jawab. Itu namanya institusi. Rasulullah sampai ke sana, Pak. Bukan hanya sekedar panutan, bukan hanya sekedar yang dicintai, tapi betul-betul memberikan perlindungan hukum sepenuhnya. Agar apa? Agar manusia bahagia. Karena Allah nggak mau langsung menghukum kita dari langit, nggak mau. Tapi lewat para rasulnya yang merealisasikan Islam. Makanya modalnya di bulan ini adalah modal mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya yang pertama adalah apa dulu? Cinta. Ya terpaksa nih akan disodorkan sebuah hadis yang mampu meluluh lantahkan kita nih. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
la yu'minun ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi minan nasi ajmain, kata Nabi. Ini barangkali pelajaran di bulan Rabiul Awal, karena kata sejarah Rasulullah terlahir di bulan Rabiul Awal. Mas kotorok si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuhnya kepala Rasul ke bumi tuh Pak. Kalau bahasa Arab tuh gitu bahasanya. Mas kotorok si, aina mas kotorok sika, artinya di mana jatuhnya kepalamu waktu lahir? Di Jakarta. Oh, berarti lahirnya di Jakarta. Makanya yang normal itu jatuh Pak, keluarnya itu kaki dulu apa kepala dulu Pak yang normal? Hah? Kaki. Kalau kata orang Sunda, mana orang Sunda? Orang Sunda itu kalau ada orang yang lahirnya kaki dulu disebutnya apa? Sungsang mah bahasa ini, bahasa sini. Sungsang. Bahasa Sunda ayo. Sungsang. Orang sini. Kalau bahasa Sunda mah tarujun. Dari kata apa? Terjun. Terjun mana ada kepala dulu. Pasti kaki dulu, terjun namanya, tarujun. Dailah orang Indonesia, orang Sunda tuh tahu-tahu aja tarujun. Gitu. Makanya nggak susah tarujun itu kalau kaki dulu, karena apa? Ada ini nih, ini akan nyangkut ininya kan gitu. Makanya itu spesial. Kata orang Sunda, nggak jangan dijadikan ini ya. Wallahu alam bener enggaknya. Kata orang Sunda sih bisa ngobatin orang itu. Suka bisa ngobatin kalau lahirnya apa? Tarujun. Lahirnya kakinya dulu. Gitu ya. Jadi bahasa Arabnya tuh maskotoroksi. Artinya jatuhnya kepala itu artinya baik tempat maupun waktunya. Itu Rasulullah adalah di 12 Rabiul Awal. Yang pelajarannya bagi kita adalah modalnya. Untuk apa? Untuk menuju kepada peralisasian Islam. Modalnya satu, yaitu mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit kecintaan kita terhadap Rasul. Makanya ada sholawat. Apa sholawat itu? Sholawatan yuk. Ngapain coba? Kumpul ya kan, sambil bawa apa? Rebana. Boleh nggak apa-apa. Sambil ada nasi uduk, nasi kuning, boleh nggak? Boleh, semangat. Tapi kelihatannya intinya hilang. Yang ada cuma apa tadi? Genjringnya yang ada tuh, nasi uduknya sama speakernya sampai hampir pecah dan ngerebek, baca sholawat kencang-kencang, intinya hilang. Apa? Cinta terhadap Rasulullah SAW. Ada nggak ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi. Bukan yusholluna 'alan nabi, bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pakai ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Ini perintah nih.
Perintah itu pasti mengundang tindakan. Kalau perintah itu rata-rata bukan mengundang ucapan saja, pasti mengundang tindakan. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan institusinya. Saya artikan institusinya itu kekuatan institusi Allah. Itu para malaikat kan. Yusalluna, agreement artinya. Apa agreement? Setuju. Kalau Allah dan para malaikat bersolawat itu artinya setuju, ridho. Dan memberikan selamat. Yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallama, artinya Allah bersolawat. Bersolawat itu mengadakan hubungan. Mengadakan hubungan itu artinya ridho. Kalau tidak ridho, aku nggak punya hubungan apa-apa denganmu, karena engkau melakukan sesuatu yang aku nggak ridho gitu. Wasallama, dan memberikan keselamatan, congratulation. Jadi aku, kami, dan institusi, kata Allah, sangat ridho, sangat setuju dengan engkau Muhammad, dan kami mengucapkan congratulations, selamat. Untuk apa? Atas misi-misi yang sudah engkau gelar. Makanya kata Allah langsung setelah itu nengok kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya kata Allah, sallu alaihi, tanamkan keyakinan, tanamkan agreement, tanamkan persetujuan. Atas apa? Atas apa yang dicontohkan, apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu pasti benarnya, dan siap mengikutinya. Itu namanya inti dari ucapan sholawat itu. Makanya orang yang tidak mengucapkan sholawat, ya nggak bakal masuk surga. Tapi tentu tapi tentu kita yakin semuanya bahwa sholawat itu bukan hanya lisaniyah kan? Bukan hanya lisaniyah, tapi juga tindakan. Karena tadi Allah dan para malaikat juga ada tindakan, apalagi kita sebagai hamba, apalagi kita sebagai manusia dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW pasti ada tindakan. Pak pernah baca nggak bodrek obat sakit apa? Bodrek obat sakit kepala. Bapak baca tuh ribuan kali, bodrek obat sakit kepala, bodrek obat sakit kepala. Kira-kira sakit kepalanya hilang nggak? Malah tambah. Tapi memang harus ada tindakan. Untuk apa? Untuk menghilangkan sakit kepala ini. Buka obatnya, telan walaupun pahit. Gitu. Loh, sudah cukup indah ketika apa? Ketika bacaan sholawat berkumandang. Masya Allah. Dan ternyata itu adalah ekspresi dari kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ternyata tadi di dalam surat An-Nisa ayat 150, orang kafir berhasil memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Kalau bicara Rasul,
Jangan bawa-bawa Allah, itu artinya. Kalau sedang bicara Allah, jangan bawa-bawa Rasul. Itu diartikan seperti ini. Kalau engkau bicara agama, ya bicara agama saja. Jangan bicara dunia. Jangan bawa-bawa dunia. Kalau engkau bicara dunia, bicara bisnis, bicara usaha, jangan bawa-bawa agama. Itu di dalam surat An-Nisa 150. Yang pertama cirinya adalah yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulih. Orang kafir berhasil untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua apa? Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka mengimani ayatnya sebagian-sebagian, tidak menyeluruh mengimani ayatnya. Ayatnya itu yang enak-enak aja diambil. Ayat-ayat yang kira-kira tidak enaknya disingkirin. Ini berhasil nih. Seakan-akan orang kafir ini bilang gini, kalau baca ayat pilih-pilih. Pilih yang bagaimana, hai pir, orang kafir yang bagaimana? Yang enak-enak aja. Yang ada resikonya nggak usah tuh. Yang tidak mengandung dan mengundang resiko aja kan. Yu'minuna bi ba'dhin wa yattakhidhu min bain. Ciri yang ketiga adalah wa yattakhidhu min baini dzalika sabila, dan orang-orang kafir berhasil memilih jalan antar keduanya. Antar keduanya itu apa? Mengambil jalan tengah yang supaya kira-kira kesini aman, kesana aman. Itu orang-orang kafir itu begitu. Yang celakanya di dalam ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, nyambung dengan materi yang kemarin itu tauhid, syahadat tauhid, dan sekarang adalah syahadat Rasul. Lengkaplah sudah dalam Islam tauhid, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang tadi intinya, tidak beriman seseorang apabila dia mencintai anaknya melebihi cintanya terhadap aku, kata Nabi. Seperti apa Rasul? Kalau kecintaanku harus melebihi daripada cintaku kepada anak? Tinggal kita pelajari. Ada lagi hadis itu, tidak beriman seseorang jika dia mencintai ayahnya tidak melebihi cintanya terhadap aku. Kalau bicara ayah, kalau bicara ibu, siapa anak yang nggak cinta? Tapi ternyata apa kata Nabi? Nggak beriman kalau engkau mencintai kedua ayah ibumu melebihi cintanya terhadap aku. Bahkan diprotes oleh Umar bin Khattab, ya, ketika Rasulullah bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsih. Yang artinya tidak beriman seseorang jika dia mencintai dirinya melebihi cintanya terhadap aku. Protes Umar bin Khattab seperti ini. Rasul, mungkin kami bisa mencintai engkau melebihi cintaku terhadap orang tuaku sekalipun. Mungkin kami bisa Rasul mencintai engkau melebihi cintanya kami terhadap anak-anak kami. Pertanyaan Umar yang terakhir adalah, kaifa uhibbuka anni? Rasul, apa mungkin kami mencintai engkau melebihi cinta terhadap diri kami sendiri? Apa jawab Nabi? Tetap tidak beriman. Sehingga lahirlah pribadi-pribadi Muslim yang ternyata mencintai Rasulnya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Itulah hebatnya
ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang ternyata intinya semuanya adalah demi untuk kebahagiaan kita semua. Yang pertama, tolong jangan sampai ada yang menjajah kita kecuali Allah saja, dan bangkitkan kita kecintaan terhadap Rasulullah. Insya Allah ini semua menjadi kekuatan ruhiyah dalam diri kita yang akan mampu memfasilitasi kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan insya Allah. Itu yang dimaksud dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, yang dimana rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Makanya orang yang bersyahadat adalah orang yang paling merdeka dan bahagia. Kenapa? Karena syahadat adalah sebuah proklamasi. Allah, aku enggak mau dijajah oleh apapun kecuali hanya Engkau saja. Subhanallah. Hanya tidak salah kalau para ulama dulu menyimpulkan bahwa syahadat adalah proklamasi. Salat adalah kekuatan institusi, ada imam, ada makmum. Zakat adalah sosialisasi. Puasa adalah introspeksi. Dan haji adalah kekuatan deklarasi. Apa kekuatan deklarasi? Kekuatan deklarasi dunia. Ketika semua orang Islam berkumpul di suatu tempat, itu menggetarkan orang-orang kafir, itu namanya deklarasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan pemahaman ini Allah beri kekuatan kita untuk mampu menghantarkan kita dan keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.